50-50. Memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia. Ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 2. Leadership 360 degree, kepemimpinan. Kepemimpinan in harmonia progressio. Kepemimpinan diibaratkan sebagai seorang konduktor di tengah permainan sebuah orkestra. Konduktor memastikan baris-baris melodi berikut harmonisasi alat musik dimainkan dengan sempurna oleh setiap pemain sesuai dengan perannya di dalam orkestra. Konduktor melalui gerakan-gerakannya yang khas memberikan aba-aba kepada para pemain orkestra hingga karya klasik komponis ternama tersebut selesai dimainkan. Namun apa yang terjadi jika terdapat kesalahan seperti nada sumbang sang pemain solo, kesalahan pemain simbal membunyikan alat musiknya, ataupun harmoni yang tidak sedap terdengar di tengah-tengah orkestra? Lalu, siapa yang akan disalahkan? Dan siapa yang akan bertanggung jawab pada kesalahan-kesalahan fatal di dalam orkestra tersebut? Jawabannya adalah tentu saja pimpinan orkestra yang sedang tertimpa sial tersebut. Dari ilustrasi di atas, pembaca sekalian memahami bahwa kesalahan sekecil apapun tidak dapat ditolerir karena performa dan citra tim orkestra tengah diperdengarkan dan dipertaruhkan di depan publik. Namun sejatinya, untuk mencari penyebab pasti mengapa terjadi ketidakharmonisan di dunia nyata antara pimpinan dan anak buah, pada kenyataannya memang tidak semudah pertunjukan di orkestra. Ketika sandiwara itu berakhir, terdapat banyak sekali kejadian yang menggelikan di dalam organisasi, di mana pimpinan tidak mengerti atau peka terhadap kebutuhan azazi jajarannya, atau di mana pimpinan mempercayakan segala urusan dan keputusan terkait people management kepada wakil pimpinan atau bahkan kepada orang kepercayaannya. Dan seringkali di akhir cerita, pimpinan akhirnya bertanya-tanya mengenai penyebab kegagalan implementasi program. Mengapa teman-teman tidak membuy-in program ini? Mengapa kalian baru mengatakannya sekarang? Mengapa kalian tidak mau terbuka? Kemudian, jawaban anak buah yang tidak kalah tragis di mata pimpinan. Bapak tidak pernah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas program ini. Kenapa Bapak baru bertanya kepada kami sekarang? Atau, Bapak terlalu memaksakan diri dengan program-program semacam itu. Ini adalah sebuah sandiwara tragis, real time, di tengah korporasi yang memakan biaya besar dan sedari awal sudah menggambarkan betapa tidak seiramanya suara antara pimpinan dengan jajarannya. Bayangkan jika sandiwara ini dibumbui dengan subjektivitas pimpinan yang cenderung mempercayai laporan orang-orang kepercayaannya, atau membedakan seseorang terhadap orang-orang lainnya. Sandiwara tersebut akan bertambah seru dan penuh liku-liku bak film India. Terjadinya subjektivitas pimpinan mengindikasikan komunikasi yang kurang baik atau bahkan secara ekstrim terdapat ketidakpercayaan antara pimpinan dengan jajarannya. Artinya, pimpinan menyerahkan pendapat kedua atau second opinion kepada orang yang kurang tepat, dalam artian tidak pada level orang yang pantas untuk menilai kinerja, kapasitas, atau bahkan pribadi seseorang. Lalu apa akibat dari komunikasi bertingkat tersebut bagi perusahaan? Dalam jangka panjang, nilai-nilai open feedback, fair play, kompetisi sehat, inovasi, atau bahkan proaktivitas menjadi semakin terkikis karena adanya kaki tangan pimpinan yang berperan sebagai perantara yang menyampaikan informasi, di mana seharusnya tersistem di dalam sebuah mekanisme. Sandiwara ini harus segera diakhiri, begitu diketahui gejalanya, di mana sebenarnya terdapat banyak mekanisme yang mengukur seberapa besar harmonisasi antara pimpinan dengan jajarannya. Berbagai mekanisme HR yang dibentuk untuk mengukur
memprediksi, dan menilai tingkat harmonisasi pimpinan dengan jajarannya di dalam satu organisasi. Di antaranya adalah Performance Appraisal, Value Management System, 360-degree Assessment, Employee Satisfaction Survey, Employee Reward, Employee Counseling, kotak surat, dan perangkat-perangkat objektif lainnya. See do get effect pimpinan. Pimpinan yang subjektif adalah pimpinan yang tidak lulus uji intuisi dan uji konsistensi. Tujuan paling utama pimpinan di sini adalah mementingkan power serta penguatan citra dirinya. Pimpinan yang berorientasi mewujudkan perluasan pengaruh akan memilih berpolemik, memberikan janji-janji dan target yang tak masuk akal kepada pemegang saham, hingga memanfaatkan anak buahnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Di sisi personal, status quo kepemimpinan menguat karena berhasil mendepak para penyanyi sumbang yang menginginkan perubahan. Di tataran organisasi, terjadilah kerugian besar perusahaan sebagai akibat hilangnya ide kreatif dan inovasi karyawan, dan bahkan eksodusnya orang-orang pintar untuk mencari perusahaan yang lebih baik dan sehat untuk mencurahkan ide-ide dan perubahan. Lalu apa hasil yang didapat pimpinan? Anak buah yang semula kreatif dan inovatif cenderung menjadi anak buah yang submisif, masa bodoh, dan bahkan tidak mempertanggungjawabkan pekerjaannya terhadap pimpinan dominan tersebut. Dan yang sangat disayangkan lagi adalah pimpinan tidak mendapatkan feedback atau umpan balik yang berguna untuk perbaikan kinerja unitnya. Intinya, business as usual. Di sisi lain, pimpinan yang objektif menggunakan ketiga hal berupa intuisi, nyali, dan konsistensi kepemimpinan secara berimbang. Pimpinan yang menjadikan harmonisasi yang berimbang dalam organisasi dengan jajarannya akan selalu mengkomunikasikan harapan-harapan terkait kinerja unit kepada jajarannya melalui cara yang tersistematis, yakni performance appraisal. Lalu, secara periodik, pimpinan akan menilai secara keseluruhan apakah nilai-nilai korporasi tetap kukuh dipegang melalui value management system. Guna mengukur efektivitas atau kekuatan tim di dalam satu unit atau korporasi, digunakan 360-degree assessment, sehingga kekurangan dan kekuatan tim dapat dipetakan. Lalu, secara spesifik dan periodik, perusahaan dalam menilai tingkat kepuasan karyawan melakukan Employee Satisfaction Survey, mulai dari karyawan di kantor pusat hingga karyawan di lapangan. Dan ada banyak lagi implementasi yang disesuaikan dengan size atau ukuran organisasi, serta ritual organisasi guna menciptakan hubungan yang harmonis dengan karyawannya, seperti Employee Award, Employee Counseling, kotak surat, dan program lainnya. Lalu apa hasil yang didapat pimpinan? Anak buah menjadi partisipatif, bersemangat, kreatif, inovatif, dan berkembang seiring dengan bertumbuhnya kepemimpinan sang pimpinan, serta berkembangnya organisasi. Penutup. Sebagai penutup, terdapat dua pembelajaran penting dalam artikel singkat ini. Pembelajaran pertama, pimpinan yang senantiasa menggunakan intuisi, nyali, dan konsistensi kepemimpinan secara berimbang akan senantiasa mendapatkan masukan yang objektif, meskipun hal tersebut jauh dari ekspektasi sang pimpinan. Pembelajaran kedua, suara-suara para penyanyi sumbang yang terdengar di dalam organisasi sebenarnya bukanlah merupakan ancaman atau kemunduran bagi pemimpin dan kepemimpinan di dalam organisasi. Namun, suara-suara tersebut adalah representasi dari keberagaman, kekayaan, dan kebijakan hidup yang dimiliki oleh jajarannya.